Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal iman kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masuk surga bersama keluarga, tentu ini adalah merupakan harapan dari kita semuanya di akhirat kelak. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita sayangi, dari orang tua kita, anak-anak kita, keturunan, sanak keluarga, karib kerabat. Kita berharap berkumpul dengan mereka semuanya di tempat yang penuh keindahan, di tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga adalah merupakan tempat penuh kenikmatan. Setiap keinginan dan munajat, setiap permintaan yang disampaikan diperkenankan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Quran surat Fussilat, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Apa yang diinginkan oleh kalian, apa yang diharapkan oleh jiwa kalian, maka diwujudkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Surga adalah tempat penuh kebahagiaan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, baik dari keimanannya dan baik daripada amal solehnya. Orang-orang yang soleh inilah yang akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Surga ini, surga yang tempat penuh kenikmatan, kebahagiaan dan kebaikan, hanya diberikan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala li'ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang saleh. Oleh karenanya, di waktu yang sangat singkat ini, mari kita sedikit sama-sama belajar mengambil faedah tentang beberapa hal agar kita bisa dimudahkan untuk bisa berkumpul bersama keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, perhatikanlah tentang keimanan. Tanamkanlah keimanan itu dengan kokoh dan kuat di dalam jiwa keluarga kita, di dalam diri kita dan juga keluarga kita. Karena syarat utama agar seorang hamba dapat dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia memiliki keimanan, apalagi keimanannya adalah keimanan yang baik, keimanan yang soleh, yaitu yang tidak bercampur dengan perkara-perkara yang dapat merusaknya, bercampur dengan perkara-perkara yang dapat menodainya, yaitu adalah kesyirikan dan kemaksiatan. Syirik dan kemaksiatan ini adalah merupakan perkara yang dapat menghilangkan keimanan, yang dapat merusak keimanan, yang dapat menjadikan iman seorang hamba menjadi cacat, berkurang dan bahkan hilang dari jiwa seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman, kemudian dia tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kemaksiatan, dan kemaksiatan yang paling besar yaitu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Maka ketika seorang hamba memiliki keimanan, kemudian imannya bersih, imannya soleh, imannya baik daripada noda-noda kesyirikan, hal-hal yang dapat merusak keimanannya, maka dia akan mendapatkan nikmat keamanan, nikmat ketentraman, dan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah merupakan syarat utama agar seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu."
kalian tidaklah akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian memiliki keimanan, sampai kalian beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah merupakan sebaik-baik amal yang dapat menjadikan seorang hamba dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa taala. Di dalam hadis muttafaqun alaih yang riwayatnya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya amalan apa yang paling utama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan yang paling utama adalah imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan perkara yang pertama dan utama yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya, agar dia dimudahkan bersama keluarganya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperhatikan kesolehan daripada amalnya, amal yang dia laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan amal soleh, amal yang betul-betul dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amal yang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan pedoman tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebaik-baik amal. Seorang mukmin ketika dia beramal, maka dia bukan hanya sebatas atau sekedar beramal, tetapi dia berupaya melaksanakan amal yang sebaik-baik amal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala artinya adalah sebaik-baik amal. Disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala, makna daripada ahsanu amala atau amalan yang dikatakan sebaik-baik amal adalah yang pertama, diniatkan di dalam pelaksanaannya ikhlas karena Allah. Dia mengharapkan hanya pahala dari Allah, tidak mengharapkan pujian dari lisan manusia, tidak mengharapkan penilaian yang baik dari mata-mata manusia, tetapi murni apapun amal yang dilakukan, sekecil apapun kebaikan yang dilaksanakan, dia niatkan semata-mata hanya mengharapkan ridho, mengharapkan balasan, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal dikatakan sebaik-baik amal, amal yang paling baik yaitu adalah amalan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan ittiba, itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Setiap amal yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, la kullu ummati, seluruh umatku akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala? Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani, siapa yang mentaatiku, dakhalal jannah wa man asani, dan siapa yang menyelisihiku, siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang enggan untuk bisa mentaati dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka mereka adalah orang yang enggan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang mulia ini kita dapat mendapatkan pelajaran bahwasanya setiap amal yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman perintah di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah amalan yang dapat menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dengan mudah di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Namun sebaliknya, jika suatu amal dilaksanakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangkang dan durhaka akan apa yang telah ditetapkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah yang tertolak dari surganya Allah tabaraka wa taala, dan mereka itulah yang terancam dimasukkan di dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Maka perbaikilah iman kita, perbaikilah amal soleh kita yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah diantara perkara yang utama yang dapat memudahkan kita untuk dimasukkan bersama keluarga di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'un, fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidaklah iman ini menjadi baik kecuali dengan ilmu, dan tidaklah amal ini pun juga menjadi amal yang baik kecuali amal tersebut dibangun di atas ilmu. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya Taisir Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, tatkala menafsirkan ayat yang ketiga dari Quran surat Al-Asr, beliau mengatakan wala yakunul iman biduni ilmin. Iman itu tidaklah bisa menjadi baik tanpa didasari dengan ilmu. Begitupun juga amal. Amal hendaknya didasari dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan, mengikuti sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti dan melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, keyakinan yang ada di dalam hati, seluruh dari apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar kita bisa memiliki iman yang baik, hendaknya dibangun di atas ilmu. Dan juga ketika kita ingin beramal dengan amal yang baik, amal yang berkualitas, hendaknya dibangun di atas ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang diwajibkan untuk setiap muslim mempelajarinya, ilmu agama yang bersumber dari wahyunya Allah, yang terdapat di dalam Al-Quran, firman Allah, dan yang terdapat di dalam hadis-hadis, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus kita berupaya untuk mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, mengkaji firman Allah, mengkaji sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu upaya yang dapat memudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Ditegaskan dalam hadis yang sahih ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan yang diniatkan untuk mempelajari ilmu agama, ilmu din, ilmu syar'i, ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meniti suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan langkahnya untuk bisa masuk di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatal iman, kiat agar kita bisa mudah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala bersama keluarga, yaitu adalah terus dengan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teruslah kita untuk bermunajat, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Mintalah pertolongan agar kita dimudahkan untuk istiqomah di atas ketaatan hingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala malapetaka, segala fitnah yang dapat mengikis dan menghilangkan keimanan kita dan yang dapat menjadikan kita lemah di dalam melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, karena doa adalah merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil, memberikan manfaat dari apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Dan doa adalah merupakan perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat merubah ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah agar kedepannya kita terus diberikan takdir-takdir yang baik, takdir-takdir yang penuh keberkahan, takdir-takdir yang penuh kebaikan dan kebahagiaan, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita terus memintanya, Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka inilah ikhwatal iman beberapa faedah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk dapat mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita adalah merupakan keluarga yang dibangun di atas keimanan, keluarga yang soleh dan soleha, diwafatkan dalam keadaan soleh dan soleha, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir ya mujibat da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.